dan harus bisa beradaptasi. Jadi tetap tenang Bapak Ibu, dan mungkin next akhir dari yang saya share, saya lebih menginginkan, sebenarnya lebih menginginkan, kemarin saya sudah pesan sama Pak Rudi, bagaimana kalau saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi kita akan lebih banyak diskusi. Nah, produk-produk apa sih yang bisa kita kembangkan? Bagaimana sih kita bisa menjadi seorang hybrid job? Kemudian apa sih tips-tipsnya, dan bagaimana cara memulainya? Nah, jadi semua pekerjaan Bapak Ibu, semua pekerjaan besar tidak akan pasti berawal dari yang kecil. Dan kalau kita hanya berandai-andai, kalau kita hanya seandainya, kalau kita hanya bilang nanti dan lain sebagainya, kita hanya mengkonsep, maka itu akan berakhir pada secari kertas. Tapi apapun pekerjaannya, apapun yang akan saya, kalau kita hanya sekedar untuk bacaan dan lain sebagainya mungkin kurang menarik, tapi saya lebih berharap bagaimana sih tips-tipsnya, dan ada beberapa usaha yang sudah saya jalankan, sekitar 5 jenis usaha yang memang saya fokuskan, dan beberapa di antaranya memang semuanya itu tergantung pada teknologi, ya, dan semuanya dari disiplin, dari dimanapun, semuanya ada toko kami, dan Blibli dan Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi semua saya mulai dulu, ya. Saya tidak secara kita mencari suatu informasi dan kita mendapatkan peluang. Nah, pesan dari Mark, pendiri Facebook itu, ya, jadi Maaf orang yang akan Bapak, berhasil itu, mau diingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi. Terima kasih. siap, oke. Jadi pelajaran ambil dari kisah ini itu adalah tidak ada yang lebih mahal daripada sebuah peluang yang tidak diambil. Jadi ketika ada peluang Bapak Ibu, ya, kita kalau tidak mau rugi, tidak mau menyesal, maka ketika kita menemukan peluang, ambil. Dan peluang saat ini adalah kita harus mau beradaptasi dengan teknologi. Dan kunci sukses kita adalah ini. Jadi kita harus pikir kreatif, kemudian kita melakukan riset, kemudian membuat desain, berpikir, kemudian produk yang kita hasilkan menginspirasi. Kira-kira begitu Mbaknya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Rifai atas materinya pada siang hari ini. Baik, saya harap Bapak masih bersama kami untuk di sesi tanya jawab nanti. Untuk peserta webinar yang hadir pada hari ini, jika ingin bertanya, kembali saya ingatkan untuk menuliskan pada kolom chat dengan format nama, narasumber yang nama, nomor telepon, narasumber yang dituju, dan isi pertanyaannya. Dan saya berharap tidak melakukan spam pada kolom chat, karena kolom chat hanya diperuntukkan bagi peserta yang ingin bertanya. Dan kepada penanya, saya harap untuk tidak meninggalkan ruang Zoom meeting ini, ya, karena nanti akan ada informasi bahwa 6 orang penanya terpilih akan diumumkan pada sesi akhir acara, dan 4 orang
penanya akan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut masuk ke dalam sesi diskusi setelah kita mendengarkan pemaparan dari 4 narasumber kita pada hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk banyak sekali pertanyaan. Kita akan pilih 4 penanya untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber. Baik, pertanyaan pertama ini dari Saudara Hardianto ST. Ya, Saudara Hardianto ST ini akan bertanya kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Hewan Dedi F. Kurniawan. Apakah Saudara Hardianto sudah bergabung? Saudara Hardianto? Ya. Ya, Saudara Hardianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Dr. Hewan Dedi F. Kurniawan. Bapak Hardianto, mungkin speakernya bisa diaktifkan. Tampaknya ada masalah dengan speaker dari Bapak Hardianto ya, sehingga suaranya tidak keluar. Mungkin bisa saya bantu bacakan pertanyaan. Mimpi ya, saya harus punya big dream jangka panjang. Nah, sehingga ketika capek, ketika ada banyak kesulitan, maka yang saya lihat adalah yang jangka panjang itu. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa ketika memulai sesuatu yang kita sukai, itu istilahnya begini, kita dapat sedikit itu kita masih tersenyum, nggak dapat apa-apapun juga masih tersenyum, dapat banyak tersenyum banget gitu loh. Jadi makanya kuncinya ketika kita melakukan yang kita sukai dan itu sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi kita, it's okay. Yang paling penting adalah pastikan Anda punya partner, ya. Pastikan Anda punya coach, ya, punya pelatih, punya orang yang bisa ditanya ketika Anda mendapatkan kesulitan. Pastikan Anda punya sesuatu yang bisa memotivasi Anda. Jadi jangan sendirian. Kalau sendirian nanti repot. Karena nanti kalau misalnya Anda tidak punya partner, tidak punya teman, tidak punya coach atau pelatih begitu ya, ketika Anda kesulitan nanti Anda bisa gampang berhenti. Jadi saran saya ketika bagaimana caranya konsisten ya terus main aja. Memang banyak godaan ya. Di sekitar saya teman-teman, saudara atau segala macam banyak yang punya bisnis yang lebih besar daripada saya gitu. Tapi saya suka ketika saya ditanya kenapa Pak Deddy melakukan sapi, kenapa melakukan susu? Jawabannya sederhana, saya suka. Nah, ketika saya suka apapun saya lakukan, kan begitu ya. Dan jangan khawatir tentang hasil, jangan khawatir tentang rezeki. Kalau misalnya Anda sudah waktunya dapat banyak, dapat besar, ya pasti akan dapat banyak, dapat besar. Kuncinya adalah Anda harus memantaskan diri, Pak. Memantaskan diri. Jadi kalau misalnya Anda ingin berpenghasilan besar, Anda harus punya gaya,
untuk juga berpenghasilan besar. Apa itu? Misalnya adalah orang yang penghasilannya besar itu dia harus mengeluarkan sesuatu yang besar juga, ya. Sedekahnya banyak. Orang yang punya banyak duit itu. Jadi kalau misalnya Anda ingin punya banyak duit, Anda harus siap-siap untuk mulai punya budaya sedekah yang banyak. Ya gitu ya. Ngasih orang, ngasih apapun kondisinya, karena itu akan membuat Anda menjadi pantas untuk mendapatkan yang lebih banyak. Jadi sederhana sebetulnya, tidak ada tips khusus. Yang penting ketika Anda menguasai apa yang Anda lakukan, Anda suka terhadap apa yang Anda lakukan, kemudian memantaskan diri. Ya, bergayalah seperti orang besar. Apa itu? Berikan sesuatu yang besar, full time. Ya, jangan separuh-separuh. Yang separuh-separuh, yang tidak full time itu biasanya tidak bisa menjadi besar. Ya, pengalaman saya sih begitu ya. Yang sambilan besar ada, tapi tidak banyak yang begitu, Pak. Yang normal adalah yang kita curahkan sepenuhnya. Jadi logikanya adalah kalau misalnya kita mendapatkan rezeki kita ini adalah 1.000, tapi kita mendapatkan dari satu sumber, maka satu sumber itu langsung 1.000, Pak. Tapi kalau sumbernya 5, masing-masing 200, 200, 200, 200. Dikumpulkan tetap aja 1.000. Ya, kira-kira begitu ya, Pak Dianto. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Hewan Dedi. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu Saudari Ahisa Novianti. Saudari Ahisa Novianti ini akan mengajukan pertanyaan untuk Bapak Muhammad Arif Rahmat. Apakah Saudari Ahisa Novianti sudah bergabung? Tampaknya Saudari Ahisa tidak bisa kita hubungi. Kita lanjut ke penanya berikutnya masih untuk Bapak Muhammad Arif, yaitu dari Saudari Widya Nur Hidayati. Saudari Widya Nur Hidayati ini akan bertanya kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat, SHI. Apakah sudah bergabung? Ya, Saudari Widya Nur Hidayati, bisa diaktifkan mikrofonnya? Iya, Kakak, apakah suara saya terdengar? Ya, siap, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya kepada Bapak Muhammad Arif. Selama pandemi COVID-19 ini kan masyarakat dihadapkan oleh situasi yang serba digital, yang mengharuskan Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Saudari Nur Widya. Ya, silakan kepada Bapak untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar kita bahwa literasi digital itu sangat penting. Diantaranya adalah memahami apa itu phishing, itu kan bagian dari phishing ya. Kemudian juga kita juga harus
cek dan recheck terlebih dahulu apabila dapat info baik di grup WA, baik di Facebook maupun di aplikasi yang lain, bahwa informasi itu benar atau tidak. Karena memang harus kita cek dulu, apalagi itu terkait dengan link-link yang mengharuskan kita mengisi data-data pribadi. Nah, misalnya terkait dengan suka ada ya BPUM, misalnya link terkait dengan prakerja, link terkait dengan program-program yang lain. Nah, kita bisa pahami misalnya kalau prakerja itu udah pasti domainnya sudah .go.id karena program pemerintah. Misalnya. Kalau link terkait dengan kampus ya udah pasti linknya itu pasti domainnya .ac.id misalnya. Kalau sekolahan.sch.id gitu. Kemudian kalau perusahaan biasanya .co.id. Nah, itu dari beberapa hal yang bisa kita pelajari bahwa ketika memang situsnya memiliki domain yang tidak resmi, itu bisa dipastikan linknya link palsu. Dan kita juga harus tahu bahwa program itu dari mana, kemudian website resminya apa, sehingga kita bisa pahami kalau wah ini linknya bukan link asli ini, berarti tidak perlu diklik terlebih dahulu gitu. Kita harus cari info terlebih dahulu. Nah, apabila ternyata kita sudah ngisi link tersebut, nah sebenarnya kalau kita sudah mengisi data dan terlanjur memberikan data kita kepada orang lain, ya itu sudah jadi resiko ya ketika kita tidak cek dan recheck terlebih dahulu gitu. Tapi kalau itu terkait dengan password dan akun-akun keuangan, kita bisa melaporkannya ke perbankan terkait atau ke penyedia e-commerce-nya, misalnya kalau itu terkait dengan akun-akun yang keterkaitan dengan keuangan. Jadi sebelum itu dipakai, itu harus sama seperti kita ketika kehilangan ATM, itu kan kita laporan ya ke perbankan bahwa kartu kita hilang dan minta diblokir untuk sementara, seperti itu. Kemudian kalau kita menemukan orangnya mungkin bisa dilaporkan. Untuk konten-konten ilegal itu ada websitenya ya, untuk namanya aduankonten.id. Untuk mengecek rekening penipuan itu ada namanya cekrekening.id. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan apabila memang kita tahu siapa pelakunya. Cuma masalahnya kalau link doang kan kadang-kadang kita juga nggak tahu siapa yang bikin linknya kan gitu. Kita hanya tahu bahwa itu linknya masuk ke handphone kita, masuk ke grup-grup kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya. Kita edukasi dulu, kita berikan edukasi, kita belajar dulu supaya tidak terlambat. Jangan sampai kita klik dulu baru tahu bahwa itu palsu. Jadi kita harus cek dulu, kita periksa dulu linknya resmi atau tidak, programnya itu ada atau enggak. Jangan sampai kita tidak pernah ikut undian, tapi begitu dapat SMS hadiah, bahagia banget gitu. Padahal ikut undiannya aja enggak, misalnya gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI atas jawabannya. Dan terima kasih kepada Saudari Widya Nur Hidayati yang sudah memberikan pertanyaan. Kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu pertanyaan dari Saudari Nur Handayani yang akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Husen Doni. Saudari Nur Handayani, apakah sudah bergabung dengan kami di sini? Ya, tolong diaktifkan mikrofonnya ya. Saudari Nur Handayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih kesempatan
YouTube saya sudah berjalan 1 tahun. Nah, isi dari konten saya adalah video-video pembelajaran yang memang ditujukan untuk anak-anak PAUD. Jadi berisi animasi dan lagu-lagu anak. Nah, yang jadi saya pertanyaan, Pak, terkadang ada perasaan greget dan kesel pada saat lagu kita atau video kita yang sudah kita buat susah-susah nih Pak, saya menggunakan Canva dan animasi, edit animasi dengan menggunakan KineMaster, ternyata dipakai sama orang, dan di situ sebenarnya tidak apa-apa pada saat konten kita dipakai sama orang, tapi saya harap di situ ada kredit nama channel saya. Nah, yang saya inginkan itu yang ketahuan ya Pak, dan beberapa yang katanya teman saya bilang, lagu kamu ada loh dipakai di channel yang lain. Nah, ada solusi kah nggak Pak untuk saya memprotek untuk channel saya supaya tidak mudah dipakai oleh orang lain, sedangkan yang saya tahu di YouTube itu mudah sekali untuk share dan di-download. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Saudari Nur Handayani. Silahkan kepada Bapak Kusandoni untuk menjawab. Sebenarnya mungkin ini yang bisa menjawab mungkin Pak Arif kayaknya, Pak Muhammad Arif. Karena kalau saya mungkin hanya persoalan kreasi untuk konten ya. Jadi kebetulan juga memang ketika saya membuat, misalnya saya membuat untuk pembelajaran film, itu kebetulan memang saya bagikan gratis gitu. Ya kalau yang teman-teman dari guru-guru SMK yang broadcast misalnya, kemarin saya diundang ke grupnya beliau, terus kemudian saya share gitu. Ya kalau untuk persoalan itu memang sangat sulit Bu Hani, jadi mungkin akan lebih tepat ke Pak Arif ya nanti ya. Tapi yang jelas bahwa kalau menurut saya itu memang sangat sulit karena sekarang ini mungkin sangat mudah untuk aplikasi apapun untuk mendownload itu sangat jauh lebih mudah sekarang, apapun gitu ya. Dan saya mungkin agak ini ya mungkin Bu Hani harus mengikhlaskan aja kayaknya sih kalau ininya. Karena memang ini konsepsinya memang konsepsi berbagi sih Bu kalau menurut saya. Makanya ketika saya juga menulis tentang film dokumenter ya, itu memang saya bagikan gratis, dan bahkan banyak yang mahasiswa saya aja yang kebetulan saya sebenarnya nggak mengajar dokumenter di IKJ. Jadi ketika mahasiswa saya nyari di internet, terus masuk ke Facebook apa segala macam, ujung-ujungnya ya tulisan saya itu. Gitu. Iya Pak, sebenarnya memang diperbolehkan karena kita juga sama-sama belajar apabila si konten itu dipakai untuk media pembelajaran di sekolah. Nah, tapi kalau misalnya konten saya yang dibuat susah-susah terus diupload di YouTube-nya beliau-beliau ini tanpa menyebutkan kredit nama channel saya, jadi saya merasa yang buat kita susah nih, orang lain tinggal upload saja. Nah, itu yang bikin greget Pak sebenarnya. Ini untuk sekedar sharing aja Bu Hani. Jadi saya pernah membuat film, saya judulin Moksa. Terus saya kebetulan saya iseng aja gitu. Saya masuk ke googling, saya ketik nama saya. Terus mungkin perlu Pak Arif nih. Jadi saya cari halaman yang paling dalam deh tuh. Berapa kan biasanya cuma kita awalnya 1, 2, 3 paling. Saya sampai puluhan. Tiba-tiba ada ini Bu. Ada kayak perkumpulan yoga di India. Itu jadi video saya tuh diupload di situ. Ya saya sih nggak masalah, saya sih nggak ada masalah. Cuma maksudnya saya kaget aja, ternyata memang ya tadi kalau akhirnya saya cuma kenapa saya menulis tadi ada bermanfaat untuk orang lain, ya setidaknya mungkin bermanfaat buat beliau-beliau lah. Padahal film saya juga mungkin kalau buat perfilman Indonesia juga nggak penting Bu.
Ternyata ada yang memanfaatkan gitu aja, saya sih alhamdulillah aja. Ya gitu sih Bu, mungkin Pak Arief mungkin bisa lebih tepat menjawab dibandingkan saya. Monggo Pak Arief kalau mau menambahin. Maaf Mbak Anggi. Terima kasih Pak Kusen Doni untuk masukannya. Iya, saya perlu menambahkan nggak? Boleh silahkan kalau mau ditambahkan sedikit Pak Arief. Iya, saya menambahkan aja ya Bu Hani. Jadi misalnya itu kalau buat teman-teman yang jualan produk di digital. Kalau memang itu produknya pertama, ini pendekatannya komersial dulu ya Bu, bukan yang sharing-sharing tadi. Ya. Kalau pendekatannya komersial pertama, kalau memang itu produknya cuma ibu doang yang punya dan tidak ingin orang dimiliki oleh orang lain fotonya atau kontennya, maka buatlah watermark. Sehingga walaupun diambil tanpa izin sekalipun, nama ibu tetap ada atau logo perusahaannya tetap ada di foto atau videonya. Itu yang pertama. Kedua, kalau produknya itu mau di-sharingkan seluas-luasnya supaya viral, supaya banyak resellernya, supaya banyak yang tertarik jadi agen dan distributor, itu tidak perlu di watermark. Silahkan supaya memang sengaja biar konten dan foto kita tersebar di mana-mana sehingga viral dan mereka berbondong-bondong untuk jadi reseller, distributor, agen dan sebagainya. Jadi tinggal tujuan awalnya. Itu mau disimpan untuk kita sendiri, silahkan pakai watermark. Kalau untuk di-sharing seluas-luasnya, ya silahkan. Polosan aja bahasanya gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief untuk informasinya. Insya Allah ke depannya ini sangat bermanfaat. Jadi saya akan lebih berhati-hati untuk penggunaan watermark itu pada saat nanti saya akan upload video. Terima kasih Bapak Arief sama Pak Kusen dan Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih Bapak Arief yang sudah menambahkan penjelasan atas pertanyaan dari saudari Nur Handayani ya tadi yang bertanya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu dari Saudari Siti Nur Hasanah. Ya, Saudari Siti Nur Hasanah ini akan bertanya kepada Bapak Muhammad Rifai. Apakah Saudari Siti Nur Hasanah sudah bisa bergabung? Ya, ternyata terkendala ya. Saudari Siti Nur Hasanah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya silakan diajukan pertanyaannya kepada Bapak Muhammad Rifai. Sebelumnya, saya ingin menanyakan, misalnya bisnis online kita yang tidak laris, bahkan sampai membuat kita rugi, apakah itu salah produk yang kita ambil atau salah pengelolaan bisnis yang kita lakukan? Tolong berikan saya saran agar bisnis online saya bisa. Ya, terima kasih Saudari Siti Nur Hasanah. Kepada Bapak Muhammad Rifai, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Siti Nur Hasanah. Baik, ini lebih ke branding produk dan marketing, tips marketing Bapak Ibu. Jadi ketika kita menawarkan satu produk melalui bisnis online, baik retailer maupun
Bahkan kadang ada produsen dengan reseller lebih terkenal resellernya daripada si produsen itu sendiri. Nah, yang dibutuhkan apa ya, Mbak Nur Hasanah coba membuat. Jadi gini, contoh kayak wedang jahe itu dari nama saja, ketika wedang jahe orang udah biasa. Tapi ketika kita tambahi ke barat-baratan, the wedang jahe itu ada kayak nama juga berpengaruh dan bisa berpengaruh pada si calon konsumer. Jadi yang dibutuhkan saat ini ketika bisnis online kita sepi pembeli, sepi peminat, yang pertama banyak juga sih di Google kita bisa mengiklankan di Google Ads, itu kan bisa kita iklankan, dan iklan itu kita akan muncul terus di mesin pencarian, dan kita nggak harus bayar dulu kok untuk mencari atau menempatkan iklan. Kemudian beriklanlah terus menerus. Jadi jangan takut gagal. Ketika Mbak Nurhan sudah memulai, ya yakinlah apa yang sekecil apapun usaha kita, ketika kita sudah mulai pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, ketika masih sepi berarti ada yang direview. Di sini setelah memulai baru kita bisa memperbaiki. Nah, kurangnya di mana? Apakah iklan yang saya tawarkan itu tidak menarik? Bagaimana cara menarik? Di sini tadi dijelaskan ada teman-teman kita dari Pak ketika kita mau menawarkan produk. Jadi misal, ada kejadian ganjal, ada wah kacau. Ternyata contoh yang lagi viral misal. Nah, di sini kita lagi viral, ambil viral. Nah, ketika orang melihat, ini apa sih, pasti berita yang viral itu jadi trending topic dan di Google Search akan di atas. Nah, kita kasih judul yang lagi viral. Nah, di awalnya. Nah, kemudian di bawahnya iklan kita dimasukkan. Mungkin itu tips-tipsnya yang sering saya pakai. Ya, mungkin ada kejadian bayi memperkosa anaknya, ibunya. Aneh itu kan. Nah, itu justru orang pada mencari. Jadi hal-hal yang aneh, hal-hal yang unik, hal-hal yang mungkin tidak lazim saat ini justru yang lagi trending, yang lagi trend, dan kita up to date terus apa sih berita yang viral saat ini. Nah, disitulah kita mengadopsi, kita mengolah, adopsi, tiru, modifikasi, kemudian kita sematkan iklan kita. Mungkin tipsnya seperti itu ketika bisnis atau usaha di bidang digital kita sepi peminat. Begitu, Mbak Anggi. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifai atas penjelasan dari pertanyaan Saudari Siti Nur Hasanah. Baik, terima kasih kepada 4 orang penanya yang sudah terpilih untuk dapat bertanya kepada narasumber langsung. Nah, sebelum kita sampai di sesi akhir acara, kita masih ada waktu untuk melanjutkan perbincangan kita dengan key opinion leader kita. Ya, kita akan kembali key opinion leader kita, yaitu Kak Kiki Bakri. Assalamualaikum Kak Kiki, apa masih Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ya, masih standby di sini aku. Pembahasannya menarik banget ya. Apalagi tentang kita yang, terutama untuk saya juga yang sebagai pembisnis, bisa dikategorikan pembisnis UMKM. Jadi poin-poin yang saya dapat dari narasumber 1 sampai akhir, terima kasih banyak atas segala ilmunya.
dan sharingnya di hari ini yang sangat bermanfaat untuk saya terutama. Nah, menurut saya internet adalah sumber untuk inovasi produk yang tanpa batas untuk saat ini. Jadi buat kita semua, ayo kita kaji lagi, ayo kita belajar lagi tentang penggunaan media sosial pada era digital saat ini. Terus internet tidak memiliki batas. Anda dapat mencari ide-ide segar dan kreatif untuk mengembangkan bisnis UMKM melalui internet. Ingat bahwa inovasi sangat dibutuhkan dalam berbisnis apapun itu. Itu juga ingin bisnis Anda tidak tergerus oleh zaman, ya ikutin metode-metode yang ada pada era zaman sekarang gitu. Dan selalu bisa mengikuti perkembangan zaman seperti aplikasi TikTok khususnya gitu, kayak Instagram juga. Tidak menutup kemungkinan kita yang udah seperti saya yang usia seperti ini, tapi karena memang bisnis saya di melalui sosial media, saya harus belajar tentang aplikasi-aplikasi yang memang harus saya kuasai tanpa harus ada mediator lagi seperti itu. Dan yaitu cara meningkatkan usaha atau bisnis UMKM Anda dengan produktif memanfaatkan internet. Cara-cara tersebut sangat mudah dijalankan, bahkan Anda pun tidak harus banyak uang, karena internet sekarang kan semakin murah ya Mbak ya. Jadi jangan sia-siakan untuk menjadi lebih unggul dan sukses dari yang lainnya dalam berbisnis di era sosial media. Seperti itu sih menurut saya. Luar biasa sekali ini rangkumannya Kak Kiki. Ya, benar sekali ya Kak. Ya, karena kita sebenarnya sebelum masa pandemi pun ya era digital ini juga sudah kita jalani. Cuman memang semakin kita masuk ke masa pandemi ini, mau tidak mau yang tadinya belum melek digital, belum mengaplikasikan dalam kegiatan hari-harinya, sekaranglah saatnya memang harus mau tidak mau, harus bisa, harus dijalankan. Harus ya, bisa, harus mengkaji lagi dan harus lebih update lagi. Meskipun kita ibu-ibu ya, bisa dikategorikan, saya kan ibu-ibu. Saya lebih banyak bertanya sama anak, apa nih yang update terbaru, yang kira-kira saya nggak harus ketinggalan dengan cara pemasaran saya melalui online gitu. Jadi kita memang harus banyak bertanya dengan yang lebih muda, karena kan yang lebih muda pasti lebih tahu updatean terkini tentang sosial media gitu. Iya, Pak. Malah memang justru yang muda-muda ya, anak-anak kita itu sangat update sekali dengan gawainya, dengan aplikasi-aplikasi terbaru ya. Jadinya mau tidak mau juga kita orang tua ya jangan malu untuk bertanya kepada anak-anak kita. Iya, jangan malu untuk bertanya karena ya memang udah kita sharing kan di seperti ini. Mungkin anak kita lebih update dan kita yang karena kan kita nggak jangan malu untuk belajar lagi seperti tadi disampaikan oleh narasumber kita ya, salah satu narasumber kita juga menyebutkan jangan malu untuk membuka diri, jangan malu untuk belajar gitu, karena kemajuan teknologi itu tidak akan pernah berhenti walaupun masa pandemi berakhir ya era digital ini terus berjalan. Iya, karena sekarang dunia dalam genggaman Mbak. Betul. Kemana-mana kita bawa dunia. Iya. Terima kasih webinarnya hari ini loh Mbak, banyak banget manfaat sharing yang bisa saya dapat di sini, terutama saya yang memang pembisnis UMKM yang sangat menggunakan era digital zaman sekarang ini. Jadi terima kasih banyak untuk semua para narasumber, semoga sehat selalu dan semoga bisa ketemu di webinar selanjutnya dan memberikan sharing-sharing ilmu yang sangat bermanfaat seperti hari ini. Alhamdulillah kalau memang bisa bermanfaat ya untuk kita semua, terutama juga untuk Kak Kiki. Semoga semakin sukses dalam bisnis UMKM-nya dan selalu dalam keadaan sehat selalu dan kita tetap open mind untuk setiap hal-hal baru di sekitar kita, termasuk di dunia digital ini. Baik, terima kasih Kak Kiki sama-sama Mbak. Ya berbagi dengan kita semua. Dan kita akan insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan.
Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, semakin mendekati sesi akhir acara, namun kita masih akan mengumumkan 6 penanya terpilih, ya seperti tadi yang sudah saya janjikan, bahwa kita ini akan memilih 10 penanya yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa e-money dari Kominfo, dan 4 diantaranya tadi sudah berkesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita secara langsung, dan 6 penanya berikutnya yang dipilih ini akan saya umumkan sebentar lagi untuk sama-sama juga mendapat kesempatan mendapatkan hadiah berupa e-money dari Kominfo. Dan saya ingatkan juga kepada para penanya yang terpilih 6 orang ini untuk nanti ketika saya sebutkan nama-namanya segera mengaktifkan kameranya, ya. Nanti kita ada sesi foto bersama dan untuk mendokumentasikan ke-6 penanya yang beruntung. Baik, di sini sudah saya terima 6 nama dari peserta yang beruntung terpilih, yaitu Saudara Rido Maulana, Saudari Suminar Pujowati, Saudari Salmi Supriyatin, Saudari Juwita Pardede, Saudara Henry Setiawan, Saudari Amalia Mega. Saya ulangi ya. Saudara Rido Maulana, Saudari Suminar Pujowati, Saudari Salmi Supriyatin, Saudari Juwita Pardede, Saudara Hendra Setiawan, dan Saudari Amalia Mega. Ya. Mohon diaktifkan kameranya. Ya. Yang saya nggak bisa dibuka kameranya, kenapa ya? Oh, begitu ya, sudah. Kalau tidak ada terkendala dengan kamera, tidak apa-apa. Dan saya ingatkan kepada 6 orang penanya yang terpilih saat ini untuk segera nanti menghubungi host dan co-host via DM, ya, untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon dan memastikan e-money yang dipergunakan supaya pemberian hadiah bisa segera dilaksanakan. Ya, ya, baik, di sini sudah terlihat ada 6 orang. Ya, jika memang tidak ada masalah dengan kameranya, dimohon untuk bisa diaktifkan kameranya. Ya. Hadiah berupa e-money ini dipersembahkan oleh Kominfo. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua, para penanya yang terpilih pada hari ini. Baik, kalau sudah aktif semua, bisa kita dokumentasikan, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. 1, 2, 3. Baik. Baik, selamat sekali lagi kepada penanya. Mau di ibunya baru muncul. Baik. Iya, baru bisa. Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan masih bisa diulang untuk dokumentasi. Dokumentasi untuk pemenang 6 orang penanya terpilih, ya. 1, 2, 3. Bapak Muhammad Rifai Eskom, Bapak Husen Doni Hermansyah, dan Key Opinion leader kita, Kak Kiki Dahri, yang telah berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua.
Dengan demikian, sudah acara webinar kita dengan tema Yuk Tambah Produktif di Era Digital. Semoga kita dapat mengambil manfaat untuk kegiatan kita ke depannya. Sedikit pantun penutup dari saya, Batang Karambia di Panje Baruah, anak tupai memakan jambu. Salam naik bapisah, kawan sadudua. Semoga basobok di lain waktu. Saya Anggia Paramita Budi Kencana beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Sampai jumpa. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Pengen jelas nggak apa-apa. Nggak apa-apa.